Karena Bu Made merasa tidak mendapatkan respon di sana, Bu Made pun menunggu sebentar. Berjam-jam Bu Made menunggu. Tapi si orang memutih ini kok tidak terlihat juga. Karena sudah kesal dan juga kayak tai kepolo, Bu Made pun memutuskan untuk pulang. Perjalanan dari rumahnya Bu Made ke tempat orang suci ini sekitar kurang lebih 2,5 jam. Di dalam mobil Bu Made menangis, bertanya kepada putri keduanya. Ini ada apa nak? Ada apa? Putri keduanya cuma diam dan menangis dan meminta kepada Bu Made jangan menceritakan ini dulu kepada ayah dan juga kepada Widenya karena dia tidak mau nanti ada apa-apa. Bu Made pun diam dan berjanji tidak akan menceritakan ini kepada siapapun. Waktu berlalu semeton. Sekitar 3 hari kemudian, Bu Made kembali bertanya kepada putri keduanya, bagaimana nak, apa yang terjadi? Putri keduanya ini menangis dan bilang kepada Bu Made, ternyata pacarnya atau si oknum memutih ini bilang dia tidak bisa bertanggung jawab karena sesuatu dan lain hal, ya. Dan ternyata si oknum memutih ini sudah memberikan uang sekitar 35 juta rupiah untuk putri keduanya Bu Made agar mau menggugurkan calon anak mereka. Di sana Bu Made tuh kayak apa? Nah, waktu itu dalam keadaan kan putrinya dengan si Bu Made ini cuma bertiga di rumah, ya. Suaminya Bu Made ini akan pergi pagi pulang malam karena ya mengurusi bisnis pariwisatanya gitu loh. Putra pertamanya juga ada di kota Denpasar, jadi waktu itu Bu Made intinya tuh tidak ada tempat untuk bertanya dan juga berbagi keluh kesahnya. Waktu itu putri keduanya meminta kepada Bu Made untuk tolong jangan ceritakan ini kepada siapapun Bu, saya takut nanti dimarahi oleh bapak. Di sana Bu Made bingung semeton, apakah dia harus berbicara kepada putra dan juga suaminya atau bagaimana. Nah waktu itu Bu Made sudah kayak berbicara dari hati ke hati dengan putri keduanya. Dia bilang semeton, ibu akan bilang ini kepada ayahmu dan juga kepada widemu. Ibu yakin mereka tidak akan mungkin marah selama kamu mau berkata jujur. Tapi putri keduanya ini terlihat sangat takut, sangat tertekan. Dan putri keduanya ini bilang, daripada ibu dan Wide tahu, lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Ibu tinggal pilih. Kalau ibu bilang kepada mereka berdua, berarti ibu lebih ingin melihat saya mengakhiri hidup saya daripada melihat saya melanjutkan hidup saya. Karena Bu Made ini merasa takut nanti putri keduanya ini akan melakukan sesuatu dan lain hal. Bu Made pun diam dan tidak menceritakan ini kepada suami dan juga putra pertamanya semeton. Singkat cerita semetonnya, waktu itu putri keduanya ini bilang, daripada dia harus memikul beban ini, dia lebih meminta kepada ibunya untuk mengantarkan dia menggugur anak ini semeton. Dan singkat cerita, setelah pertimbangan yang luar biasa, akhirnya Bu Made pun mengantarkan putrinya ini datang ke salah satu rumah sakit besar, rumah sakit swasta yang ada di daerah kota Denpasar, dan janin yang ada di perut putri keduanya ini pun dikuret. Ya, selama masa penguretan ini, putrinya ini waktu itu memang tidak sekolah sama sekali karena sudah selesai masa-masa ujian dan memang libur sekolah. Aduh semeton, menurut Bu Made ya, setelah putrinya ini mekuret, putrinya ini kurang lebih selama 3 minggu sakit. Dan waktu itu yang merawat adalah dia. Nah suaminya kan bertanya, itu anak kita kenapa gitu loh. Nah Bu Made tuh kayak mencari alasan kalau ya sakitnya lagi kumat, tapi tenang saja ini tuh cuma beberapa hari. Dan mungkin karena putri keduanya ini memang sudah sangat sering sakit seperti itu, suaminya itu percaya dan menyerahkan semua urusan kepada Bu Made. Dan menurut Bu Made juga astung karinnya, suaminya ini sangat percaya kepada Bu Made sehingga Bu Made bisa menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari suami dan juga putra pertamanya semeton. Saat putri keduanya ini melakukan aborsi, aduh, menurut Bu Made, putrinya ini sangat sering menangis karena menahan sakit di perutnya. Banyak banget gumpalan-gumpalan darah keluar dari area sensitif putrinya karena ya penguretan tersebut gitu loh. Sementara saya juga tidak mengerti ya. Tapi
Menurut Bu Made, kalau bisa jangan pernah melakukan hal seperti itu. Selama 3 minggu itu ya, Bu Made merawat dan juga membersihkan semua darah keluar dari area sensitif putrinya. Dan darah tersebut dibuang di tukad yang ada di sekitar rumahnya Bu Made semeton. 3 minggu itu terasa benar-benar mencekam. Bu Made ini takut banget nanti jangan sampai ada yang tahu, gitu loh. Nah, waktu itu putri keduanya ini terus saja bilang kepada Bu Made, "Bu, sakit. Ternyata mengkuret sesakit ini, Bu. Adik sakit." Bu Made benar-benar berusaha menenangkan dan juga menjaga putri keduanya semeton agar tidak terjadi sesuatu gitu loh. Singkat cerita, setelah 1 bulan berlalu, akhirnya putrinya mulai sembuh. Dan diam-diam Bu Made mengajak putri keduanya ini sebulan 3-4 kali akan kontrol ke rumah sakit tersebut tempat putrinya ini mengkuret untuk diperiksa dan juga dibersihkan bagian dalam. Ya, semua mengerti lah itu bagian dalam apa, agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah 1,5 bulan itu akhirnya putrinya sembuh dan ya begitulah. Setelah kejadian itu sebetulnya pandangan Bu Made tentang orang-orang memutih mulai berubah. Dulu dia tuh yakin banget kalau ada orang memutih pasti orangnya baik, pasti orangnya gini gitu. Tapi setelah kejadian ini Bu Made tuh kayak boom, kok gini. Cara dia memandang orang-orang seperti ini tuh kayak oke, ternyata tidak semua orang memutih itu baik dan juga ternyata tidak semua orang memutih itu jahat. Ingat, ini cuma oknum ya menurutnya Bu Made. Waktu pun berlalu semua tahun, akhirnya putri keduanya ini mulai berubah. Setelah kejadian itu putri keduanya ini mulai berubah menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Dia tidak pernah lagi membangkang. Uang yang diberikan oleh si oknum ini dipakai untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi oleh putri keduanya. Singkat cerita, sekarang putri keduanya ini sudah berusia 23 tahun. Dia sudah mendapatkan pekerjaan yang lumayan bagus dan gajinya juga lumayan bagus semeton. Menurut Bu Made ya, setelah hari itu tiada hari di mana Bu Made tidak mengutuk dan menyumpahi si oknum memutih ini agar suatu saat nanti dia mendapatkan balasan yang setimpal untuk apa yang sudah dia lakukan kepada putri keduanya. Kejadian ini tuh sebenarnya sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu semeton. Tapi menurut Bu Made sampai saat ini luka dan juga rasa sakit hatinya Bu Made itu masih terasa sangat dalam. Dia tuh tidak bisa melupakan setiap tangisan putrinya ketika beberapa saat setelah melakukan aborsi tersebut. Dan Bu Made juga merasa gini loh, kok bisa ya orang memutih seperti itu, dan di sosial media seorang memutih ini terlihat sangat bijaksana banget, baik. Dia tuh tipikal tokoh masyarakat yang menjadi teladan untuk generasi seumurannya dia gitu. Tapi kok ternyata seperti itu semeton. Pokoknya tiada hari di mana Bu Made tidak mengeluarkan sumpah serapahnya untuk si oknum ini. Nah, mungkin semeton bertanya, kenapa kok si Bu Made tidak menceritakan ini kepada suami dan juga putranya? Menurut Bu Made, dia tidak mau nanti putrinya ini melakukan sesuatu yang di luar logika gitu loh. Karena dia tuh banyak banget tahu ada remaja-remaja yang melakukan bunuh karena ini, karena itu. Nah, Bu Made tuh kayak overthinking gitu loh semeton. Dia tuh benar-benar tidak mau nanti ada sesuatu yang terjadi kepada putri keduanya ini. Makanya dia berusaha melindungi rahasia putrinya ini terutama dari suami dan juga dari putra pertamanya. Karena Bu Made berharap dengan dia menjaga rahasia ini, putrinya ini bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan Astungkara itu pun sekarang sudah terwujud. Putrinya sekarang sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia juga berubah menjadi remaja yang lebih gembira, lebih riang, dan juga mau bergaul sangat berubah daripada yang dulu gitu loh semeton. Setelah kejadian itu kan semetonnya kan si Bu Made ini berusaha banget mendampingi putri keduanya agar bisa move on dan mau bersekolah gitu loh ya. Dan Astungkara sekarang kan itu tuh sudah ada hasilnya. Bu Made juga kayak gimana sih? Dia tuh kayak benci banget dengan si oknum ini, oknum memutih ini. Kok bisa-bisanya dia tuh tega melakukan hal seperti itu.
Di waktu itu sebenarnya Bu Made ingin speak up ini kepada suami dan juga putranya. Tapi dia kembali memikirkan apa yang dikatakan oleh putri keduanya, teman-teman. Dia tuh makin takut jangan sampai dia kehilangan putri keduanya hanya untuk menuntut keadilan. Itulah pertimbangan seorang ibu. Ya, makanya Bu Made tidak mengungkit ini kepada siapapun. Beberapa tahun pun berlalu, pokoknya bertahun-tahun itu berlalu setelah kejadian itu. Nah, Bu Made ini kan kayak kesal gitu loh ya. Kok si orang memutu ini semakin warawiri di sosial media. Dia tuh akhirnya mendengar berita kayak gosip-gosip tuh loh teman-teman. Kayak udah rahasia umum. Kalau ternyata si oknum memutu ini memang sering sekali berpacaran. Dan pacar-pacarnya ini hanya akan kayak sekali pakai gitu loh teman-teman. Si oknum memutu ini akan pacaran 2-3 bulan. Kalau sudah bosan putus, lagi kenal dengan anak bajang yang cantik sesuai dengan kriterianya, lagi dipakai, lagi pacaran, cuma 3 atau 4 bulan lagi putus. Pokoknya sering banget kayak gitu. Itu tuh sudah menjadi rahasia umum, tapi tidak ada orang yang berani speak up tentang perbuatan yang memang sering dilakukan oleh si oknum ini. Karena banyak banget orang yang bilang kayak gini, biasalah cewek dan cowok kan memang seperti itu. Dan Bu Made juga berpikir begini loh teman-teman. Si oknum ini punya nama yang besar, punya uang, dia juga orang yang terkenal. Jadi Bu Made takut kalau dia speak up, jangan sampai keluarganya lah yang akan dipermalukan. Jangan sampai putrinya lah yang menjadi korban, tapi nanti putrinya lah yang akan dibully oleh netizen. Makanya dia berinisiatif, oke, saya akan skip dan hanya akan meminta kepada yang di atas, biar di atas lah nanti yang akan memberikan balasan yang setimpal untuk si oknum ini gitu loh. Terus juga Astungkari dia berhasil membimbing putrinya keluar dari zona gelap itu gitu. Nah, beberapa tahun berlalu, bukan beberapa tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu oleh Bu Made pun datang. Dulu tuh pernah Bu Made mendengar selentingan gosip yang tidak baik tentang si oknum ini. Katanya si oknum ini ginilah, gitulah. Tapi entah kenapa setiap ada oknum yang berusaha speak up tentang keborokan si oknum memutih ini ya, berita itu selalu saja berhasil ditekan dan tenggelam gitu loh. Seolah-olah apa yang memang dikhawatirkan oleh si Bu Made ini benar, kalau oknum memutih ini kan memang punya power yang besar. Jadi dia tuh bisa menekan ataupun melenyapkan gosip-gosip miring tentang dirinya sendiri. Suatu hari Bu Made ini mendengar kalau si oknum ini ada yang melihat pernah melakukan penanaman jagung dengan nude. Di situ si Bu Made ini kayak, ya Tuhan, semoga makin kesini makin banyak orang-orang yang berani speak up. Dan akhirnya kapak tuh jeng adalah sesuatu dan lain hal yang membuat si oknum memutih ini akhirnya mendapatkan balasan dan ganjaran untuk apa yang sudah dia lakukan. Saya tidak berani menceritakan apa itu lebih jelas dan detailnya karena saya juga diminta oleh si Bu Made untuk sedikit saja membeberkan gitu loh semuanya. Karena Bu Made tidak mau nanti netizen tuh kayak gini gitu. Kalian kan suka banget cocok logi, iya kan? Itulah yang ditakutkan oleh Bu Made. Intinya sekarang oknum ini sudah mendapatkan sesuatu yang sudah siang dan malam selama bertahun-tahun Bu Made doakan untuk dia. Dan Bu Made juga bilang begini teman-teman ya. Ini tuh untuk saya dan kalian, terutama untuk ibu-ibu di luar sana. Jangan karena alasan kita ingin anak kita sembuh, kita terlalu percaya kepada siapapun itu oknum-oknum tertentu. Bukan hanya dengan oknum memutih saja, tapi untuk semua kalangan ya. Kita harus bisa menyaring gitu loh teman-teman. Ini yang benar dan ini yang salah. Karena zaman sekarang itu banyak banget oknum-oknum yang mengatasnamakan menolong, bela sungkawa, kasihan. Tapi mereka malah memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari orang-orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan di akhir cerita Bu Made bilang begini loh. Tuh, saya sangat bersyukur Tuhan masih memberikan saya dan juga putri kedua saya kesempatan agar bisa move on. Dan semoga cerita saya ini bisa membuka lebar-lebar mata, hati, dan pikiran saya dan juga semua yang menonton, agar jangan sekali-sekali terlalu percaya kepada oknum-oknum tertentu.
Sukses semua untuk Bu Made sudah mau bercerita di sini, dan saya berharap saya dan juga Semoton bisa lebih terbuka gitu loh kalau ada orang-orang seperti itu di luar sana gitu loh Semoton. Dan setelah saya membaca cerita dari Bu Made ini, Bu Made juga mengirimkan cerita pribadi dari anak keduanya yang beberapa hari lagi akan saya angkat di sini ceritanya. Gimana? Kalian mau nggak mendengar cerita dari versinya si putri keduanya Bu Made? Kalau rame, nanti akan saya angkat sekitar 2 atau 3 hari lagi Semotonnya. Dan sukses semua untuk Bu Made karena sudah mau bercerita. Semoga Bu Made dan juga keluarga besarnya ke depannya bisa bahagia dan tidak bertemu lagi dengan oknum seperti ini. Untuk Semoton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses semua banget. Jangan lupa tinggalkan jejak. Dan untuk kalian yang belum subscribe, tolong minta subscribe-nya, like-nya juga, dan juga bagikan cerita ini kepada orang-orang terdekat kalian agar saya, Semoton, dan orang-orang di luar sana bisa lebih terbuka gitu loh kalau ada loh hal seperti ini. Sukses semua untuk kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.